Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Sukacita yang besar, Kristus telah menyelesaikan pekerjaan Bapa yang telah mengutusnya. Roh Kudus pun telah dicurahkan sebagai bukti bahwa Allah sungguh tidak pernah meninggalkan kita. Karena itu, kita diutus membawa damai, cinta kasih, dan menjadi sesama kepada semua orang. Di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kita terus menyatakan panggilan dan pelayanan kita dengan komitmen seperti kasih Kristus kepada kita, dan tema minggu ini melayani tanpa pamrih. Marilah kita bersyukur, mengagungkan, dan memulakan namanya yang kudus. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Kita menyanyi dari PKJ 7 ayat 1, 2, dan 3. Jemaat kekasih Tuhan, pertolongan yang kita harapkan dalam ibadah ini adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari segala orang kudus bagi kamu sekalian. Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan, salam bagimu juga. Silakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita telah jauh berjalan menikmati kehidupan ini. Semakin jauh perjalanan kita menyadari semakin besar kasih dan kemurahan Tuhan, kesetiaan dan kebaikan Tuhan yang kita alami. Namun, kita juga selayaknya mengakui bahwa kita seringkali jatuh ke dalam dosa melalui berbagai cara dan sikap hidup yang tak berkenan kepada Tuhan. Tuhan pun mungkin kecewa terhadap kita. Mari kita membuka diri di hadapannya, menyatakan penyesalan dan memohon pengampunannya.
Tuhan, kami berdosa, kami sungguh-sungguh berdosa. Di hadapan-Mu Tuhan, kami memohon pengampunan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 235 ayat 2 dan ayat 6. Kepada kamu sekalian yang datang tunduk di hadapan Tuhan dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita respon dari nyanyian Kidung Jemaat 387 ayat 1 dan 2. Dengarkanlah petunjuk hidup baru. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat.
Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Matius pasal 10 ayat 7 sampai 8. Tiba saatnya kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Saya bacakan ayat yang dicetak keluar dan sidang jemaat yang ditulis agak ke dalam. Firman Tuhan. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan Dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Berharga di mata Tuhan Kematian semua orang yang dikasihi-Nya. Ya Tuhan, aku hambamu, Aku Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di di depan seluruh umat-Nya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian firman Tuhan, kita respon dari nyanyian Mazmur 66 ayatnya yang keempat. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Ada 3 bahagian Alkitab yang akan kita baca secara leksionari. Mari kita persiapkan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Bacaan pertama dari Kejadian pasal 18 ayat 1 sampai 15. Bacaan kedua dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11. Dan bacaan ketiga dari Injil Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, mari kita mohon tuntunan Tuhan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang Engkau kuduskan bagi kami saat ini. Kami telah dikumpulkan bersama-sama, sekalipun hanya melalui tayangan YouTube saat ini atau streaming. Namun kami percaya bahwa Engkau mempersekutukan hati dan pikiran kami untuk bersama-sama berbakti, bersekutu, memuliakan nama Tuhan, walaupun hanya dari rumah saja. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan memberkati kami. Dan saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Tuhan kiranya membuka akal pikiran kami, sehingga firman-Mu sungguh-sungguh kami pahami, sungguh-sungguh kami maknai, dan menjadi bekal bagi kami
untuk menjalani hidup dan kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami sekalian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Kejadian 18 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15. Lembaga Alkitab memberi judul Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Firman Tuhan demikian. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon terbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya, menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon itu. Biarlah aku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanan, sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini. Jawab mereka, perbuatlah seperti yang kau katakan itu. Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar. Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang itu segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadi dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang itu, dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu. Sedang mereka makan, lalu kata mereka kepadanya, di manakah Sarah istrimu? Jawabnya, di sana, di dalam kemah. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua? Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan aku akan kembali mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya,
Aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, tidak, memang engkau tertawa. Demikian firman Tuhan, syukur kepada Tuhan. Pembacaan yang kedua terambil dari kitab Roma pasal 5, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Hal Pembenaran. Sebab itu kita dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab itu tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jemaat dipersilahkan berdiri, kita bersama-sama menyanyikan haleluya. Inilah Injil menurut Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 murid-Nya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan Ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Janganlah kamu
membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu. Janganlah kamu membawa bekal dalam perjalanan. Janganlah kamu membawa baju 2 helai, kasut atau tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat. Apabila kamu masuk rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah itu atau kota itu dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Itulah bagian Alkitab yang kita telah baca pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kitalah yang disebut sebagai orang yang berbahagia ketika kita sungguh-sungguh menghayati firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap saat. Sabda Tuhan Allah bagai dirus hujan. Shalom Aleichem Bapak Ibu Saudara-saudara. Selamat pagi. Sukacita kita boleh alami pada hari Minggu yang Tuhan kuduskan pada saat ini. Kita boleh diperjumpakan lewat tayangan atau siaran pada saat ini. Bersyukur bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Melayani tanpa pamrih. Itulah tema kita pada minggu ini. Baatuyana di pertama bahasa Toraya di kuah sorong ina maakamaya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, banyak orang di zaman sekarang ini memaknai profesionalitas dengan cara mereka harus dibayar dengan kompetensinya. Ya, contohnya saja seorang artis yang memang terkenal dan berkualitas. Kalau kita mengundangnya itu kita harus tahu diri dan kita harus berani untuk bayar berapa misalnya. Seorang penyanyi misalnya kita undang untuk menyanyikan satu lagu saja, bisa-bisa kita bayar sampai 10 sampai 20 juta kalau sudah menjadi artis. Karena memang mesti dia dibayar mahal sesuai dengan kompetensinya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri juga sering ikutan bergaya semacam itu bahwa ada uang, ada barang di zaman sekarang ini. Dan hal ini juga Bapak Ibu bisa jadi atau tidak tertutup kemungkinan merasuki pelayanan kita.
ada uang, ada pelayanan. Tetapi saya mau katakan bahwa uang bukanlah segala-galanya untuk pelayanan. Ini adalah sikap yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sebab dalam pelayanan kita harus meneladani Kristus yang mengutus kita. Dan tentu Yesus sungguh profesional, dan profesionalitasnya itu diwujudkan dalam totalitas pelayanannya. Kalau kita meneladani Yesus, ya tentu ia total dalam pelayanannya. Ia melayani tanpa pamrih. Ia menolong dan berbelas kasih kepada orang yang sakit dan berada dalam penderitaan tanpa ia mengharapkan imbalan jasa. Dan ia pun taat kepada kehendak Bapanya yang mengutusnya. Nah, dalam bacaan kita Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15, Tuhan Yesus mulai mengutus para pekerja untuk menuai di ladangnya. Tuhan memilih 12 rasul dan mengutus mereka untuk melakukan hal-hal yang dia sendiri telah lakukan. Apa tugas ke-12 rasul itu, Bapak Ibu Saudara-saudara? Yaitu memberitakan firman tentang kerajaan sorga, menegur dosa, memerintahkan orang-orang untuk bertobat karena kerajaan sorga sudah dekat, dan juga melakukan tanda-tanda mujizat, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, dan mengusir setan. Itu yang diperintahkan oleh Tuhan untuk dilakukan kepada ke-12 rasul itu. Dan mereka ini telah mendapatkan anugerah pelayanan Yesus Kristus, maka sekarang mereka harus pergi melayani. Tuhan telah lebih dahulu melayani kita. Ia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan karena itu kita harus melayani orang lain. Karena amanat agung menyampaikan seperti itu di Matius pasal 20 ayat 28. Menarik bahwa Tuhan Yesus mengutus para murid untuk pergi ke kota-kota atau desa-desa di Israel untuk mempersiapkan persediaan. Mereka harus belajar melihat penyertaan Allah yang mencukupkan dan memimpin mereka. Luar biasa Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang Tuhan Yesus lakukan untuk melatih mereka. Ini tidak berarti bahwa setiap kali mereka akan melayani mulai saat ini sampai seterusnya atau selamanya mereka tidak boleh membawa persiapan. Ya. Tentu tidak, karena melayani tanpa persiapan itu adalah tindakan yang sembrono dan tidak bertanggung jawab. Kalau dalam Lukas pasal 22 ayat 35 sampai 36 bahkan dipersaksikan bagaimana Tuhan Yesus meminta kepada para murid mempersiapkan persediaan ketika hendak melayani. Itu perlu dipersiapkan supaya kita tidak sembrono dalam melayani. Dan melalui bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bagaimana melayani Tuhan dengan tulus dan tanpa pamrih. Ayat 8 dikatakan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu beritakanlah atau berikanlah pula dengan cuma-cuma. Nah, para murid telah mengalami pelayanan Yesus secara cuma-cuma, maka mereka pun harusnya melayani tanpa pamrih. Mereka telah mengalami kasih karunia Allah dengan perkenaan Allah untuk menjadi alatnya yang diutus di tengah-tengah dunia, maka mereka pun patut melayani Tuhan dengan sepenuh hati. Nah, ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang menjadi kesaksian kita bahwa kasih karunia Allah yang begitu besar pun dinyatakannya dalam kehidupan manusia, kehidupan kita. Kalau dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 dikisahkan tentang Abraham yang sudah tua renta dan Sarah istrinya yang sudah menopause, ya. Secara manusiawi sudah tidak bisa lagi memiliki keturunan. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Hal yang tidak mungkin dimungkinkan Tuhan karena apa? Karena kasih karunia-Nya. Sehingga pada akhirnya Abraham dan Sarah memiliki anak sebagai ahli waris, yaitu Ishak. Nah, Rasul Paulus dalam Roma pasal 5 ayat 1 sampai 11 menegaskan bahwa kasih karunia Allah dialami oleh orang percaya melalui kasih dan pengorbanan Yesus Kristus. Nah, di sini Bapak Ibu Saudara-saudara,
oleh iman kepada Yesus Kristus, kita dibenarkan di hadapan Allah. Oleh iman kepada Yesus Kristus, kita memperoleh keselamatan dan pendamaian dengan Allah semata-mata karena kasih karunia Allah melalui Yesus Kristus. Karena itu, pemazmur merenungkan bagaimana harus membalas kebaikan Tuhan. Bagaimana akan kubalas kebaikan Tuhan kepadaku. Itu perenungan pemazmur. Dan berdasarkan kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita manusia yang berdosa, maka kita patut melayani. Kita patut menjalankan tugas panggilan kita tanpa pamrih. Tanpa pamrih dalam hal ini adalah melakukannya dengan tulus. Dan ketulusan kita akan tercermin melalui keyakinan kita akan pemeliharaan Tuhan. Nah, bahwa di tengah-tengah situasi di mana persiapan tidak memungkinkan, misalnya karena kita dalam kondisi serba kekurangan, maka kekuatan dan semangat untuk terus melayani harus ada. Disitulah kita mau melihat letak ketulusan kita. Sekalipun di masa-masa pandemi seperti ini, kita tetap melayani tanpa pamrih. Juga berarti tetap melayani walau tidak mendapat penolakan. Misalnya ada penolakan dari orang lain, tetapi kita tidak perlu patah semangat. Kita terus melayani Tuhan dan melayani Tuhan. Sebab bagi yang menolak akan Tuhan hakimi karena menghina perkataan Tuhan melalui kita. Nah, yang menerima akan mendapatkan damai sejahtera dari Tuhan. Ya, biarlah kita ingat betapa pentingnya kalimat yang kita ucapkan atas nama Tuhan bagi orang lain. Dan kita dengan berani, tulus dan penuh tanggung jawab kita mengabarkan kepada orang lain, sehingga di dalam pelayanan tidak ada lagi ungkapan seperti belana kamiri, karena kami, karena saya, karena si A, si B dan lain-lain, sehingga tidak nampaklah ketulusan hati kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang dipanggil Tuhan, kita sepenuhnya sadar bahwa semua hanya oleh karena anugerahnya. Walau dalam keadaan keterbatasan kita atau dalam situasi yang tidak kondusif karena wabah atau pandemi COVID-19 ini, pelayanan kita harus terus berjalan. Dari jemaat Lanraki, pelayanan harus terus berjalan. Majelis gereja harus terus melakukan pelayanan yang ada kepada seluruh anggota jemaat. Ya, salah satunya melalui streaming saat ini, pelayanan itu harus kita lakukan. Pelayanan kebaktian hari Minggu terus kita lakukan. Bahkan melalui program-program di tengah-tengah jemaat yang memang serba sulit untuk saat ini, bantuan dan empati kita terhadap sesama harus kita nyatakan. Ya. Karena kasih Allah telah terlebih dahulu kita rasakan dalam hidup kita, dan kita pun dimampukan dalam segala keterbatasan, kelemahan dan kondisi kita, asalkan kita terus melayani dan melayani sesama kita tanpa pamrih. Kalau dalam situasi senang Bapak Ibu, kita membantu sesama kita, itu hal yang biasa. Tetapi kalau dalam situasi yang sulit, kita mampu untuk bisa berbagi, maka itu yang luar biasa. Biarlah dalam hidup kita, Roh Kudus akan terus menuntun kita, menolong kita untuk terus berbagi, melayani Tuhan tanpa pamrih, dan nama Tuhan dimuliakan dalam hidup kita. Roh Kudus menuntun kita. Amin. Mari sejenak kita bersaat teduh, merenungkan akan firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Ya Tuhan, layakkanlah kami sebagai umat-Mu, sebagai anggota jemaat-Mu, untuk terus dipanggil dan sungguh sepenuhnya sadar bahwa hanya karena anugerah-Mu lah kami boleh menikmati hidup. Karena itu, mampukan kami untuk boleh melayani tanpa pamrih. Kami berbagi dengan sesama kami, dan biarlah
kasih Tuhan pun menyertai kehidupan kami, di tengah keluarga kami, di tengah jemaat-Mu, dan dimanapun, bahkan semua yang boleh terlibat dalam masa-masa sulit saat ini. Bapa di sorga, Engkau yang akan memberkati dan memampukan kami. Mari bersama-sama kita berdoa menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya dan juga diteruskan kepada kita sekalian melalui doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita berdiri dan kita mengikrarkan akan pengakuan kita melalui pengakuan iman rasuli. Bersama dengan orang percaya di muka bumi ini kita mengaku demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang dibawa ke perintah Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita respon dari nyanyian Kidung Jemaat 2 ayat yang keempat. Tiba saatnya kita akan membawa persembahan, tapi sebelum itu dengarlah nas pembimbing yang terambil dari Mazmur 116 ayat 12 sampai 14. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Sambil persembahan dijalankan, kita iringi dari nyanyian PKJ 153 ayat 1 dan 3. Tiap kata
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita bersatu hati di dalam doa syafaat dan doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena hari ini Engkau memanggil kami untuk beribadah dan belajar darimu. Terima kasih firman-Mu yang telah kami pelajari, yang membuat kami semakin menghayati akan pelayanan kami tanpa pamrih. Dan biarlah semakin membuat kami melayani dan melayani Engkau ya Tuhan. Bapa di sorga, kesempatan ini bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami berdoa bahwa Engkau mengetahui beban-beban dan permohonan yang akan kami bawa kepadamu. Dan kami mohonkan Engkau kiranya mendengarkan seruan dan permohonan kami. Beri kiranya supaya di dalam rumah-Mu kami sungguh-sungguh memperoleh penghiburan dan kelegaan bagi hati kami yang sedih, bagi hati kami dan yang susah, bagi jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit, dalam pergumulan karena duka cita. Kuatkanlah dan hiburkanlah mereka. Beri kiranya kepada kami hikmat-Mu supaya kami sungguh-sungguh menghayati, kami beroleh bimbingan untuk memecahkan persoalan-persoalan kami dan terang bagi pikiran kami yang kalut, terlebih dalam menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini yang terus menggerogoti kehidupan kami. Beri kiranya supaya kami di dalam rumah-Mu kami beroleh kekuatan untuk menghadapi pencobaan dan karunia untuk melawan daya tarik dan godaan untuk berbuat dosa. Jauhkanlah kami dari semuanya itu ya Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Tuhan, biarlah kami sungguh-sungguh menghayati bahwa di dalam Kristus kami diberi hikmat, diberi kekuatan, dibekali untuk terus menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Bapa di sorga, kami berdoa akan orang-orang atau saudara-saudara kami yang tidak sempat untuk bersekutu bersama-sama oleh karena sakit, mereka yang lanjut usia dan yang dirundung duka, orang-orang yang harus mengurus anak-anak dan tugas-tugas keluarga, mereka yang merawat orang-orang cacat dan sakit, serta mereka yang harus bekerja hari ini. Terlebih bagi pejuang terdepan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tuhan berkati mereka semua. Berkati juga dan mampukan mereka dimanapun mereka berada yang memberi diri dalam pelayanan itu ya Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan kiranya memberkati sehingga mereka pun dimampukan dan diberi hikmat untuk bekerja dengan hati melayani kami selaku masyarakat. Dan kami bersyukur ya Tuhan bahwa hari ini Engkau melibatkan kami dalam pelayanan untuk boleh memberi persembahan kami. Biarlah persembahan yang telah kami berikan sungguh dikelola, dipergunakan di dalam rangka menata pelayanan-pelayanan di tengah-tengah gerejamu, di tengah-tengah jemaatmu. Bapa di sorga, kami berdoa juga, bersyukur bahwa Engkau boleh memakai kami untuk melibatkan diri dalam pelayanan hari ini. Bapa, biarlah talenta-talenta yang Tuhan anugerahkan, karuniakan kepada kami
kami pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami, ini permohonan dan syukur kami kepadamu. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami, terima kami yang bermohon, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri dan kita menyanyi dari PKJ 185 ayat 1 dan 5. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya. Bapak Ibu Saudara-saudara, sidang jemaat yang kekasih di dalam Tuhan, pergilah, Roh Kudus menguatkan dan memampukan saudara-saudara untuk menjadi saksinya dan melayani sesama. Kerjakanlah tugas panggilan saudara dengan penuh ketulusan tanpa pamrih dan rendah hati. Ia mengutusmu. Dalam segala kelemahanku, aku tahu Allahku sempurna. Dia akan memampukanku untuk melayaninya seperti yang Dia kehendaki. Jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk menyatakan kasih kita dengan tulus bagi mereka yang lemah dan berada dalam penderitaan. Untuk mengakhiri ibadah kita menyanyi dari PKJ 185 ayat 2 dan 3. Harus
Demikianlah ibadah kita pada hari ini. Terpujilah Allah. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat.